pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi resmi meluncurkan revitalisasi Candi Prambanan. Ya, kerjasama pemugaran kompleks Candi Prambanan ini diharapkan bisa lebih mempererat persahabatan antara pemerintah dan rakyat kedua negara. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi resmi meluncurkan revitalisasi Candi Prambanan. Prabowo menyebut Candi Prambanan memiliki makna yang mendalam bagi kedua negara karena menjadi pengingat kuatnya hubungan peradaban yang terjalin selama lebih dari 1000 tahun. Prabowo menegaskan hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan saja. Lebih dari itu, hubungan Indonesia dan India sudah lama terbentuk dari jejak sejarah, nilai budaya, dan ilmu pengetahuan yang kuat. Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun. Kerjasama pemugaran kompleks Candi Prambanan ini diharapkan bisa mempererat persahabatan antara pemerintah dan rakyat kedua negara. Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu, Perdana Menteri Modi mengaku terhormat menjadi bagian yang bisa melakukan revitalisasi Candi Prambanan. Modi menilai Candi Prambanan menjadi simbol kedekatan sejarah antara India dan Indonesia. Modi juga menyampaikan terima kasih mendalam kepada masyarakat dan pemerintahan Indonesia yang senantiasa menjaga dan melestarikan warisan budaya dunia ini. मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ। Pemerintah mencatat total nilai perdagangan kedua negara telah mencapai 7,9 miliar dolar Amerika sepanjang periode Januari hingga April 2026. Hal tersebut menegaskan posisi India sebagai salah satu mitra dagang strategis Indonesia. Hubungan ekonomi Indonesia dan India terus menunjukkan tren positif, di mana pemerintah mencatat total nilai perdagangan kedua negara telah mencapai 7,9 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang periode Januari hingga April 2026. Pencapaian tersebut menegaskan posisi India sebagai salah satu mitra dagang strategis bagi Indonesia. Adapun sepanjang 2025, nilai perdagangan antara Indonesia dengan India mencapai 23,2 miliar dolar Amerika. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke India mencapai sekitar 18,3 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sisi ekonomi, India merupakan tujuan ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia, sedangkan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-8 bagi India. Berbagai sumber, IDX Channel. Berikutnya pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani secara khusus menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang juga merupakan Executive Chairman Tony Blair Institute. Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi Danantara Indonesia Trust untuk mendorong program-program filantropi global. Badan Pengelola Investasi Danantara menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bersama jajaran Tony Blair Institute for Global Change atau TBI untuk memperkuat kolaborasi internasional guna mendukung percepatan transformasi BUMN, peningkatan investasi, dan pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menegaskan pertemuan Danantara dan Tony Blair membahas berbagai peluang kerjasama strategis yang dapat mendukung agenda transformasi BUMN melalui penguatan tata kelola, pengembangan sektor-sektor strategis, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
Fokus pembahasan juga mencakup potensi kolaborasi dalam pengembangan kawasan ekonomi, percepatan hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, transformasi digital hingga penguatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan pengalaman dan jejaring global yang dimiliki Tony Blair Institute. Sinergi dan antara Tony Blair Institute tersebut diharapkan mampu menghadirkan best practice, memperluas akses terhadap investasi berkualitas, serta mempercepat implementasi berbagai program strategis nasional. Dari Jakarta, Adex Channel. Ya, dan antara Investment Management meresmikan pembangunan proyek fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Peresmian ini sebagai tonggak dimulainya implementasi proyek Waste to Energy. PT Renantara Investment Management atau DIM meresmikan pembangunan proyek fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Bali dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Chief Executive Officer BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani menegaskan, peresmian PSEL Bali yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement sebagai tonggak dimulainya implementasi proyek Waste to Energy. Penandatanganan PPA dilakukan antara PT PLN Persero dengan PT Weni Nusantara Bali New Energy sebagai badan usaha pelaksana proyek atau BUPP. Menurut Roslan, proyek fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik Denpasar Raya ini mendorong realisasi solusi pengolahan sampah terintegrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan proyek PSEL Bali ini, lahan seluas 6 hektar disediakan dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Proyek PSEL ini diperkirakan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA hingga 80%. Peresmian pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar, Bali. Tentunya pada pagi hari ini adalah hari yang menurut kami adalah hari yang sangat bersejarah, yang sangat luar biasa karena inilah pertama kali di dalam program Danantara ini, program Waste to Energy atau PSEL ini dilakukan groundbreaking pertama di Bali. PSEL Denpasar Raya ini telah masuk dalam proyek strategis nasional, di mana penetapannya mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang memasukkan program pengelolaan sampah terpadu ke dalam PSN, serta Perpres Nomor 35 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan IDX Channel.